Konsep merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Dari sudut pandang pengajar, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Merdeka belajar. Belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Temuan riset. Dalam penelitian yang dilakukan Sukowati, Sartono dan Pradewi, kemerdekaan belajar meningkatkan kemandirian belajar sejumlah murid sekolah dasar di Yogyakarta. Temuan riset. Syahniar menemukan bahwa murid yang merdeka belajar mencapai prestasi yang lebih baik. Temuan riset. Pada penelitian yang dilakukan di sebuah SMA di Sumedang, ditemukan bahwa semakin murid merdeka belajar, semakin tinggi motivasi berprestasinya. Tidak hanya itu, murid yang merdeka belajar memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah. Mengapa merdeka belajar? Pelajar merdeka lebih mandiri mengerjakan tugas belajar, tahan menghadapi kesulitan, adaptif menghadapi perubahan. Mengapa merdeka belajar? Apa itu merdeka belajar? Kemampuan merefleksikan dan menyesuaikan pemikiran dan perbuatan terhadap perubahan sekitar dalam upaya mencapai tujuan. Bagaimana mempraktikkan merdeka belajar? Membangun komitmen pada tujuan, menyuburkan motivasi internal, melibatkan murid, menetapkan tujuan, menunjukkan manfaat belajar, memberikan umpan balik yang konstruktif, menyediakan tantangan bertingkat dan bermakna. Membangun kemandirian belajar. Meminta murid mencari informasi, memfasilitasi pengalaman sukses, membangun rutinitas kelas yang positif, meminta murid memantau kemajuannya. Menumbuhkan kebiasaan refleksi. Variasikan pertanyaan selama belajar, dokumentasikan proses dan hasil belajar, melibatkan murid melakukan asesmen diri, sediakan waktu belajar tidak terstruktur, menunjukkan toleransi terhadap kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.